carilah bibit telurnya berkualitas teman-teman, berkualitas, sehingga kan nanti bisa berkualitas dari segi telurnya yang baik untuk kita tetaskan. Jadi gimana teman-teman, nanti kalau seumpama keuangan kita tidak mencukupi untuk membeli indukan, ya kalau kita tidak mencukupi, kita bisa dengan langkah atau dengan cara kita membeli DOC atau anak ayam. Kita mulai dari itu dulu, kita pelihara, kita besarkan, dan nanti kita bisa jadikan indukan kita pas waktu kita ternak ayam teman. Jadi kita sesuaikan dengan keuangan kita ternak. Selain itu nanti jika teman-teman itu membeli bibit indukan, teman-teman harus mensurvei di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, ayam apa sih yang diminati di sana, di daerah kita, dan ayam apa sih yang dalam sistem penjualannya itu mudah. Jadi nanti kalau kita pas lagi berternak dan ayam kita mulai berkembangnya dan sudah mulai panen, secara otomatis kita harus cepat di dalam sistem penjualannya. Jadi kalau kita tidak cepat menjual pemasaran ayam kita, secara otomatis kan kita mengalami suatu pembengkakan dari biaya pakan itu sendiri ya. Jadi penyaluran modal, putaran dari biaya pendapatan dari penjualan bisa langsung kita kalikan untuk menambah modal ternak kita. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutresno, yang pasti di channel Catris. Sebelum kita masuk ke topik utama, di sini saya mau mengingatkan kepada teman-temanku semua. Ini kan lagi musim pancaroba teman-teman, ya kadang panas, kadang hujan, jadi kan berakibat suhu itu tidak stabil teman-teman. Suhu tidak stabil juga bisa dikatakan kan ini musim penyakit teman-teman. Jika imun kita tidak kuat, maka kita akan gampang sekali terserang penyakit, terutama penyakit flu dan pilek. Begitu juga pada hewan ternak kita. Pantau terus secara rutin ayam-ayam kita di kandang umbaran, jangan sampai lengah. Jaga selalu imun ayam kita. Ayam-ayam kita secara pribadi kan untuk menjaga, saya pribadi kan untuk menjaga ayam-ayam saya tetap sehat teman-teman di musim pancaroba sekarang ini. Salah satu langkah yang saya lakukan adalah saya memberi jamu-jamu tradisional teman-teman. Sejak di usia 3 hari sudah saya beri jamu tradisional secara berkala. Itu berfungsi teman-teman, berfungsi pas lagi di musim pancaroba seperti ini, seperti sekarang ini. Jadi kan imun ayam kita sudah terbentuk teman-teman. Jadi tidak nanti kalau imun kita sudah terbentuk, secara otomatis kan kalau ada penyakit yang menyerang atau datang di kandang ayam kita tidak gampang terkena penyakit dan tidak gampang sakit teman-teman. Dan salah satu jamu tradisional yang sering saya berikan kepada ayam kita ya sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Tinggal nanti teman-teman pelajari, teman-teman tonton. Jika memang teman-teman kurang paham, nanti teman-teman bisa tanyakan, bisa teman-teman tanyakan lah, pasti akan saya jawab.
Selain itu teman-teman juga harus menjaga kandang teman-teman, karena kan suhu udara tidak tentu, kadang ya hujan dan panasnya itu dikit-dikit, secara otomatis kan kandang kita itu dingin teman-teman, dingin. Dan kalau itu dibiarkan, bau amoniaknya kan itu cepat sekali menyebar teman-teman, cepat menyebar, jadi kandang mudah bau. Jika itu dibiarkan, ayam kita kan bisa sakit teman-teman, karena kan bau dari amoniak itu sangat berbahaya bagi kesehatan ayam kita yang kita pelihara. Di sini untuk menjaga agar kandang kita tidak bau teman-teman, terutama bau amoniak dari kotoran. Kita tahu kan kalau ayam itu kesehariannya kan di kandang umbaran, secara otomatis dia buang kotoran di situ, buang kotoran, kegiatan, aktivitas keseharian sampai tidur kan di situ. Sehingga kalau itu tidak dijaga, kandang kan gampang sekali kandang itu bau teman-teman. Salah satu langkah yang saya lakukan adalah dengan memantau kandang itu. Kita usahakan kandang itu sirkulasi udaranya itu bagus teman-teman. Jadi kalau sirkulasi udara itu bagus, secara otomatis kan bau dari amoniak kotoran ayam itu kan mudah terbawa oleh angin, sehingga kan jadi kandang kita itu tidak bau teman-teman. Dan jika kandang itu basah, maka jika kena angin akan cepat kering. Selain itu kita harus mengusahakan kandang kita itu sinar matahari bisa masuk teman-teman. Walaupun kadang kalau di musim hujan kan sinar matahari itu cuma sedikit, jadi lebih lama hujannya ketimbang pas waktu panas. Jadi di waktu yang panas yang sedikit itu kita usahakan agar panasnya itu bisa masuk ke dalam kandang teman-teman, sehingga kalau sinar itu masuk kan otomatis kan kalau kandang kita itu basah maka cepat kering. Dan selain itu dengan sirkulasi udara yang bagus, maka jika kandang kita bau dari amoniak dari kotoran ayam, maka akan cepat terbawa oleh udara dan silih berganti. Jadi udara di dalam kandang itu bisa terjaga, jadi udaranya bisa fresh dan ayam merasa nyaman di situ. Dan rasa nyaman itulah yang membuat ayam kita bisa sehat di dalamnya. Oke sobat, kali ini saya mau berbagi teman-teman. Topik kali ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman, berbagi pengalaman. Gimana caranya dengan modal yang sedikit, tapi kita masih bisa berternak ayam kampung teman-teman. Modal sedikit tapi kok bisa ternak ayam kampung, gimana sih caranya? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Di sini saya berbagi gimana caranya kita ternak ayam kampung dengan modal kecil tapi kita bisa ternak teman-teman. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita karena kan kita tahu modal kita kan minim teman-teman. Dengan modal yang kecil kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Salah satu langkah yang kita lakukan untuk bisa menekan biaya operasional ya salah satunya kita membuat kandang. Kita dengan memanfaatkan teman-teman, memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita, sekitar rumah kita, untuk dijadikan kandang umbaran sebagai tempat kita memelihara ayam dengan memanfaatkan lahan. Secara otomatis kita bisa menekan dari biaya operasional kandang itu sendiri. Langkah yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita melihat yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita tetap melihat
keuangan kita teman-teman, keuangan kita untuk apa ya, untuk modal kita mencari bibit indukan teman-teman, bibit indukan yang berkualitas dan baik dari segi bertelurnya teman-teman. Karena kan kita tahu kita ternak itu kan pengen menghasilkan, pengen budidaya, ingin mengembangkan agar ayam kita itu berkembang dan menjadi banyak teman-teman. Di sini kita salah satu langkah ya, kita mencari bibit indukan yang bagus dari segi tulangan dan bagus dari segi telurnya teman-teman. Jadi telur itu harus maksudnya ya ginilah, telur itu yang bertelur yang kualitasnya itu bagus untuk ditetaskan teman-teman. Terus gimana kalau kita nggak punya, mungkin uang kita nggak cukup untuk beli indukan, ayam indukan? Kan ayam indukan biasanya kan kalau sudah besar itu mahal ya. Salah satu langkah untuk menyikapi permasalahan itu adalah teman-teman tetap juga bisa ternak teman-teman. Di sini kita ya mengusahakan lah, kalau nggak bisa beli indukan, kita bisa beli dari DOC atau dari anak ayam. Kita pelihara dulu sampai benar-benar ayam itu nanti untuk bisa dijadikan calon indukan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pemilihan DOC, teman-teman harus jeli, harus teliti gimana struktur ayam itu dari segi body, dari segi kualitas ayam, kita harus perhatikan teman-teman. Ya, saran saya sebelum membeli bibit indukan teman-teman harus survei dulu, survei di lingkungan sekitar teman-teman, survei ayam apa sih yang pasaran dan mudah laku di tempat teman-teman itu, di tempat-tempat jenengan itu berfungsi, di waktu kita nanti berternak ayam teman-teman. Di waktu kita berternak ayam, pas lagi berkembangnya dan ayam kita sudah mulai panen, di situ kan langkah yang kita lakukan harus dengan cepat kita bisa menjualnya teman-teman. Jangan sampai ada kita mengulur waktu. Jika kita mengulur waktu, secara otomatis kan kita akan terjadi pembengkakan dari biaya pakan itu sendiri. Jadi kalau kita membeli dari awal, sudah beli bibit yang ayam yang pasaran yang mudah dijual di daerah jenengan, daerah sampean, maka ayam itu pas waktu kita panen, ayam itu akan mudah dijual, diuangkan di sekitar kita. Jadi tidak menunggu lama-lama teman-teman. Jadi kalau menunggu lama-lama kan terjadi pembengkakan biaya pakan. Kalau kita cepat, secara otomatis cepat dalam segi penjualan, secara otomatis kan uang itu cepat perputarannya teman-teman. Jadi bisa menambah modal kita di dalam ternak ayam. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, nanti pas kita membeli bibit teman-teman, membeli bibit indukan, karena dengan modal yang sedikit kita harus bisa benar-benar menekan dari biaya apapun. Karena kita akan tahu, selain kita beli bibit, kita harus menyisakan uang untuk biaya operasional, membeli bahan pakan selama kita ternak ayam, selama kita memelihara ayam sampai panen, sampai ada biaya operasional yang baru, biaya tambah yang masuk dari penjualan ayam. Jadi di sini karena dengan modal minim, saya sarankan nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kita bisa ternak ayam dari kecil dulu. Di sini kita bisa memelihara ayam 5 indukan, 1 ayam pejantan.
Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Jadi dulu itu saya juga memulai dari 5 ayam indukan, 1 ayam pejantan. Dari 5 ekor ayam indukan, 1 pejantan itu kita sudah bisa menghasilkan kurang lebih, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, kurang lebih 20 butir telur setiap bulannya teman-teman. Kurang lebih 20 butir telur, itu bisa lebih dan bisa kurang teman-teman. Di sini kita mencari rata-rata saja teman-teman, jadi untuk mempermudah kita di dalam penyampaiannya. Loh, kok sedikit sekali telurnya teman-teman? Ya sedikit, karena kan dengan 5 indukan kan kadang ayam itu bertelur itu tidak bersamaan teman-teman, jadi kadang bergantian. Selain itu kan kita tahu bahwa telur ayam kampung itu kan relatif lebih rendah teman-teman, jika lebih rendah dalam bertelurnya. Dan di sini kalau telur ayam itu untuk mencetak DOC, jika diingrami kita menggunakan secara tradisional, cuma diingrami indukannya, kita kan tahu kalau ayam itu pas waktu menggerami telurnya kan butuh waktu 21 hari untuk bisa telur itu dijadikan DOC anak ayam pas waktu diingrami. Jadi sangat-sangat menyita waktu. Di sini saya sarankan ya kita menggunakan mesin tetas teman-teman, mesin tetasan telur, agar membantu kita di dalam proses pembuatan DOC anak ayam. Jadi kalau kita bisa menggunakan dan punya, dan kita bisa menggunakan mesin tetasan telur, secara otomatis kan telur kita tidak menggerami, jadi tidak menyita waktu. Jadi di sini kita fungsikan untuk bertelur dan bertelur tanpa menggerami. Secara otomatis kan kita bisa mempercepat dari pembuatan DOC itu sendiri. Ya ya saya tahu kita kan mesin tetas itu kan tidak mudah teman, tidak mudah dan tidak murah. Jadi di sini kita harus belajar. Selain itu kita harus bisa menyesuaikan uang kita. Kalau ya saran saya ya kita memakai mesin open yang mesin tetasan telur yang sederhana saja teman-teman. Jadi kan kalau yang sederhana itu kan harganya lebih murah teman-teman. Ya resikonya kita harus membalik telur itu secara manual. Jadi ya cukup dibalik dengan tangan teman-teman. Jadi ya itulah kendalanya kalau kita menggunakan mesin tetasan telur sederhana. Tapi kalau teman-teman mempunyai keuangan lebih, mau pakai mesin open otomatis ya monggo, itu juga bagus teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuma mempunyai modal yang minim, ya saran saya ya teman-teman buat mesin open yang sederhana saja, jadi bisa menekan dari biaya operasional itu sendiri. Setelah mungkin kita dengan mesin open itu secara otomatis kan pertumbuhan di dalam kita membuat DOC kan bisa terbantu teman-teman. Selanjutnya untuk mendapatkan telur yang berkualitas untuk ditetaskan dengan mesin tetas, yang paling pokok kita kan harus menjaga kondisi dari ayam itu sendiri, dari segi pakannya yang berkualitas, dari segi kandang, dan dari dari segi kesehatan ayam itu sendiri. Di sini karena kita tahu kan modal kita tadi dari awal itu adalah ternak ayam kampung dengan modal kecil.
Jadi kan biaya kita tadi sudah terpakai, tinggal apa ya, sisa, karena yang kemarin kan dari awal kita harus membuat kandang, memberi indukan. Jadi di sini kita mungkin tinggal sisa uang kita, modal uang kita yang kita pakai untuk peternakan semakin menipis teman-teman. Di sini ya saya sarankan ya kita membuat pakan-pakan alternatif teman-teman. Pakan alternatif dengan bahan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan mencari bahan campuran yang murah tapi berkualitas teman-teman, bergizi dan baik untuk ayam kita. Di sini kalau saya pribadi sih berlangganan dengan roti BS Herot teman-teman, roti tarian dari pabrik untuk bahan pakan campuran ayam saya. Tapi kalau teman-teman nanti nggak ada roti BS, teman-teman kan bisa nanti diganti dengan nasi aking atau dengan apa yang ada di sekitar. Yang penting kondisi nutrisi ayam itu tetap dijaga. Di sini kita harus belajar terus dan belajar terus membuat pakan alternatif. Jadi pakan itu berkualitas setidaknya kan dapat kita lihat, dapat kita pantau dari perkembangan dari ayam itu sendiri. Jadi nanti kalau kurang gimana kan kita harus kita harus mengontrol dari segi pakan itu sendiri. Kita bisa tambah apa, bisa kurang apa, jadi kita bisa mencampurkan apa dengan pakan kita sampai benar-benar ayam kita itu tercukupi dari nutrisi dan gizi dari kadar pakan yang kita berikan. Kalau ayam itu sudah bagus dari segi nutrisi, dari segi gizinya, maka pakan itulah yang menjadi patokan nanti kedepannya yang kita gunakan untuk pakan keseharian kita di dalam ternak ayam. Sebenarnya sih cara membuat pakan alternatif dengan bahan yang ada di sekitar kita dengan campuran bahan yang murah dan mengandung nutrisi dan gizi serta baik untuk kesehatan ayam itu sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman. Tinggal nanti teman-teman tonton, teman-teman pelajari. Nanti jika teman-teman kurang paham kan teman-teman bisa komen di kolom komen, pasti akan saya tanggapi. Dan ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya teman-teman yang mau memulai ternak ayam kampung skala rumahan teman-teman. Jadi dengan ternak ayam kampung dengan modal kecil, jadi ya langkahnya seperti tadi yang harus kita lakukan agar ternak ayam kita bisa cepat terwujud. Tapi sekedar di sini mengingatkan teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman. Di sini saya mengingatkan sebelum teman-teman nanti sebelum atau pas nanti teman-teman mencari DOC, mencari bibit indukan, carilah bibit indukan yang berkualitas teman-teman, berkualitas sehingga kan nanti bisa berkualitas dari segi telurnya yang baik untuk kita tetaskan. Jadi di sini kita harus mencari bibit indukan yang bagus teman-teman. Jadi gimana teman-teman nanti kalau seumpama keuangan kita tidak mencukupi untuk membeli indukan, ya kalau kita tidak mencukupi, kita bisa dengan langkah atau dengan cara kita membeli DOC atau anak ayam. Kita mulai dari itu dulu, kita pelihara, kita besarkan, dan nanti kita bisa jadikan indukan kita pas waktu bertelur teman-teman, pas waktu kita ternak ayam teman. Jadi kita sesuaikan dengan keuangan kita. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga nanti pas pemilihan DOC atau anak ayam itu kita pilih yang benar-benar ayam itu berkualitas
dalam segi telurnya, karena di sini kita sistemnya ternak, sistemnya mengembang biakan dari ternak ayam kita agar kita bisa berhasil di dalam ternak. Selain itu nanti jika teman-teman itu membeli bibit indukan, teman-teman harus mensurvei di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, ayam apa sih yang diminati di sana, di daerah kita, dan ayam apa sih yang dalam sistem penjualannya itu mudah. Jadi mudah di dalam penjualannya di daerah kita. Itu sangat penting teman-teman. Itu sangat berpengaruh bagi perkembangan ayam kita. Jadi nanti kalau kita pas lagi berternak dan ayam kita mulai berkembangnya dan sudah mulai panen, secara otomatis kita harus cepat di dalam sistem penjualannya. Jadi kalau kita tidak cepat menjual pemasaran ayam kita, secara otomatis kan kita mengalami suatu pembengkakan dari biaya pakan itu sendiri. Jadi itu sangat efektif kalau kita memilih indukan yang banyak diminati atau banyak dicari di daerah kita. Secara otomatis nanti penyalurannya kan mudah. Jadi penyaluran mudah, putaran dari biaya pendapatan dari penjualan bisa langsung kita kalikan untuk menambah modal ternak kita. Itu sangat penting teman-teman. Jadi intinya tombak pokok suatu ternak ayam skala ternak ayam dengan modal kecil. Jadi di sini adalah sistem penjualan yang cepat terkondisikan agar cepat perputaran dan kita bisa menambah modal untuk mengembangkan ternak ayam kita. Jadi orang sukses itu adalah orang sukses ternak. Di dalam ternak dia cepat dalam penyaluran ayam-ayamnya. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya khususnya bagi pemula. Salam budidaya, salam dari peternak ayam, peternak muda daerah Magetan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.